Hai, saya Juna. Nama saya Ara. Kita sangat menyukai pelajaran matematika. Nah, kita ingin mengajak teman-teman semua belajar matematika. Materinya yaitu KPK sambil bermain congklak. Check it out! Teman-teman semua pernah tidak bermain congklak? Congklak adalah permainan tradisional Indonesia. Congklak berasal dari negeri Arab datang ke Indonesia saat perdagangan zaman dahulu loh teman-teman. Di Riau, congklak dikenal dengan nama congkak. Cara bermain congklak yaitu kita membutuhkan papan congklak dan biji-bijian yang dimainkan oleh dua orang, bisa perempuan ataupun laki-laki. Congklak bisa digunakan untuk materi KPK loh teman-teman. KPK untuk menangkap orang korupsi itu ya? Beda Juna, itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah teman-teman tahu KPK yang Ara maksud nih? Benar sekali. KPK yang Ara maksud adalah kelipatan persekutuan terkecil. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar materi KPK, mari kita simak dulu pembahasan tentang apa itu bilangan asli, kelipatan, dan kelipatan persekutuan. Juna, Ara ingin mengajak bermain congklak. Ini dia congklaknya. Tapi Juna bingung, Lara. Ini bagaimana cara bermainnya? Cara bermainnya adalah kita akan mengambil biji congklak ini satu persatu dari induk lubang untuk dipindahkan ke dalam lubang yang sudah berisi nomor. Oh, seperti itu, Ara. Iya Juna, teman-teman, ayolah bantu Ara untuk menghitung jumlah lubang congklak ini. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Juna jadi ingat sesuatu, teman-teman. Ini kan bilangan asli. Benar kan, Ara? Ya, benar sekali Juna. Apakah teman-teman tahu apa itu bilangan asli? Ya, bilangan asli itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang bukan nol. Nah, sudah paham kan teman-teman? Sekarang ayo kita mulai bermain congklak. Sore hari, Siska dan Mila bermain congklak di depan rumah. Mereka bermain secara bergantian sebanyak 5 kali. Jika biji congklak Siska diletakkan setiap 2 lubang dan biji congklak Mila diletakkan setiap 3 lubang, maka di urutan keberapa letak biji congklak Siska dan Mila? Nah, teman-teman, di sini sudah tersedia papan congklak dan induk lubang yang sudah berisi biji congklak dengan warna yang berbeda. Ayo, bantu Ara dan Juna untuk menyelesaikannya. Ingat ya, teman-teman, untuk biji congklak berwarna coklat milik Siska, sedangkan untuk biji congklak berwarna abu-abu milik Nila. Kita akan mengambil biji congklak ini satu persatu dari induk lubang untuk menyelesaikannya. Nah, sudah disebutkan tadi bahwa biji congklak Siska diletakkan setiap 2 lubang sebanyak 5 kali. Maka, letak biji congklak Siska berada pada urutan ke-2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu, untuk biji congklak Nila diletakkan setiap 3 lubang sebanyak 5 kali. Maka, letak biji congklak Nila berada pada urutan ke
3, 6, 9, dan 12. Teman-teman, itu konsep kelipatan loh. Apakah teman-teman tahu apa itu kelipatan? Juna tahu, Wara. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Benar sekali, Juna. Juna masih ingat kan bilangan asli itu apa? Bilangan asli itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang bukan nol. Ya, benar Juna. Sudah paham kan teman-teman semua? Ayo, kita kembali ke permainan congklak. Kita sudah menentukan setiap urutan biji congklak Siska dan Nila. Oke, selanjutnya Ara ingin bertanya nih teman-teman. Apakah teman-teman tahu kira-kira pada lubang keberapa ya biji congklak Siska dan Nila berada pada lubang yang sama? Juna tahu, Wara. Biji congklak mereka berada pada lubang yang sama di lubang ke-6. Benar sekali, Juna. Juna hebat. Teman-teman semua juga hebat. Asal teman-teman tahu itu adalah kelipatan persekutuan. Apa yang dapat teman-teman simpulkan tentang kelipatan persekutuan dari kita bermain congklak tadi? Ya, kelipatan persekutuan adalah nilai bilangan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang KPK. Mereka saling berkaitan loh. Yuk, kita simak penjelasannya. Jadi maksud KPK itu apa, Ra? Nah, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Bilangan terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuannya. Ayo, kita menjawab soal cerita berikut. Dita dan Ani bersama-sama terdaftar sebagai anggota tari Sanggar Tari Melayu. Dalam sanggar tari tersebut, Dita memiliki jadwal untuk latihan tari joget lamba tiap 2 hari sekali. Sedangkan Ani memiliki jadwal 3 hari sekali. Tari joget lamba adalah salah satu tarian yang berasal dari daerah Riau. Apabila hari ini mereka bertemu di sanggar, berapa hari lagi Dita dan Ani akan bertemu di latihan tari joget lambak berikutnya? Dari cerita itu, apa yang teman-teman ketahui agar kita bisa menyelesaikan soal cerita tersebut? Ya, benar sekali. Pertama, Dita memiliki jadwal latihan tari joget lamba tiap 2 hari sekali. Yang kedua, Ani memiliki jadwal 3 hari sekali. Yang ditanya adalah berapa hari lagi Dita dan Ani bertemu di latihan tari joget lamba berikutnya? Ayo kita jawab bersama-sama sambil bermain congklak. Baiklah, mari kita perhatikan setiap lubang yang ada di papan congklak ini. Setiap lubang yang sudah dikasih nomor, kita umpamakan hari ya teman-teman. Berarti kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sedangkan kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12. Nah, teman-teman, setelah dapatkan kelipatan-kelipatannya, jadi dapat kita lihat di sini bahwa kelipatan persekutuannya adalah 6 dan 12. Karena 6 lebih kecil dari 12, maka KPK dari 2 dan 3 adalah 6, yang menandakan bahwa Dita dan Ani akan bertemu lagi 6 hari setelah hari ini. Karena kalian sudah berhasil menyelesaikan soal cerita tadi,
Ara mau kasih pertanyaan yang berbeda nih. Yuk simak. Transmetro Pekanbaru atau TMP adalah angkutan umum yang biasa digunakan oleh masyarakat Pekanbaru. 2 TMP tiba di Terminal Akap Pekanbaru secara bersamaan. TMP pertama tiba di Terminal Akap setiap 2 jam. Dan TMP kedua tiba di Terminal Akap setiap 4 jam. Kapan kedua TMP akan tiba di Terminal Akap bersamaan kembali? Diketahui, TMP pertama tiba di Terminal Akap setiap 2 jam. TMP kedua tiba di Terminal Akap setiap 4 jam. Pertanyaannya, kapan kedua TMP akan tiba di Terminal Akap bersamaan kembali? Ayo kita jawab bersama-sama sambil bermain congklak. Karena dalam satu hari ada 24 jam, maka kita hanya perlu mencari kelipatan tidak lebih dari 24 ya teman-teman. Jadi, untuk TMP pertama, berarti kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Untuk TMP kedua, berarti kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12. Jadi, kelipatan persekutuannya adalah 4, 8, dan 12. Karena 4 lebih kecil dari 8 dan 12, maka KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua TMP akan tiba di Terminal Akap secara bersamaan setiap 4 jam sekali. Nah, itulah pembelajaran materi KPK sambil bermain congklak. Sudah paham kan teman-teman semua? Sampai jumpa lagi teman-teman.